Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, kita akan membahas terkait penyakit kronis. Nanti di akhir akan saya jelaskan beberapa penyakit kronis secara superficial. Mari kita pelajari. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan Anda setelah mengikuti pembelajaran memahami bagaimana definisi dari penyakit kronis, kemudian penyebab, etiologi atau mungkin juga faktor risiko, klasifikasi atau kategori, tanda dan gejala dari penyakit kronis, sifat, respon pasien, bagaimana perilaku pasien dan keluarga terkait dengan penyakit kronis, sampai penata laksanaan penyakit kronis. Nanti di akhir sesi akan ada contoh saja dari beberapa penyakit kronis yang lazim terjadi. Kita ketahui bersama bahwa penyakit kronis ini bisa diderita oleh semua kelompok usia, seluruh sosial ekonomi, ya, tidak memandang tingkatnya, dan seluruh budaya. Jadi seorang anak pun bisa menderita penyakit kronis, tidak harus lansia. Penyakit kronis cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen. Ini memperlihatkan adanya penurunan atau kehilangan suatu kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk yang utamanya adalah fungsi dari sistem muskuloskeletal dan organ-organ penginderaan. Contohnya maksudnya begini, penyakit kronis ini tadi cenderung menyebabkan kerusakan yang sifatnya permanen. Salah satu contoh dari penyakit kronis adalah stroke gitu. Ya, dengan kondisi stroke, ya, itu sifatnya permanen, tergantung dari derajat kerusakan pada otaknya, kemudian bisa menyebabkan menghilangnya kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan dasar, ya, menjadi tidak bisa berjalan, menjadi tidak bisa berbicara atau bicaranya pelo, ya, seperti itu. Pada tingkat global dunia, sebesar 63% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular, yang termasuk di dalamnya adalah penyakit kronis. Ini membunuh 36 juta jiwa per tahun. 80 kematian ini terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk Indonesia. Ya, penyakit tidak menular dalam kategori penyakit kronis ini menjadi concern dari pemerintah Indonesia untuk menanggulanginya. Secara definisi, penyakit kronis ini adalah sebagai kondisi yang berlangsung, penyakit yang berlangsung 6 bulan atau lebih, dan tentunya memerlukan perhatian medis berkelanjutan. Aktivitas penyakit itu juga membatasi aktivitas kehidupan sehari-hari. Penyakit kronis ini seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, ya, ini menjadi penyakit utama kematian dan kecacatan di Amerika. Di kita juga demikian, ya, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, ini menjadi penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Trennya penyakit kronis di Amerika, 6 dari 10 adult, orang dewasa ke atas sampai lansia, ini menderita penyakit kronis. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Ini serupa, karena penyakit kronis, penyakit tidak menular ini banyak terjadi tadi 80% terjadi di negara dengan penghasilan menengah dan rendah. Amerika negara maju. Di Amerika saja dari 10 orang ada 6 orang yang mengalami chronic disease. 4 dari 10 orang di Amerika bahkan memiliki 2 atau lebih penyakit kronis. Ya. Contoh
Orang kalau sudah hipertensi, dia berisiko stroke. Orang sudah diabetes, biasanya kawannya hipertensi. Ya kayak begitu. Jadi di Amerika saja 4 dari 10 orang menderita 2 atau lebih penyakit kronis. Penyakit kronis ini menyebabkan kematian dan disability, dan tentu saja ini menghabiskan anggaran negara yang banyak, tidak terkecuali di Indonesia. Berikutnya kita belajar tentang definisi dari penyakit kronis. Ya, maknanya adalah merupakan jenis penyakit degeneratif berkembang bertahan dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 6 bulan. Orang dengan penyakit kronis ini cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi, ya, cenderung mengembangkan perasaan hopelessness, tidak bisa ditolong, ya, tidak punya harapan gitu, karena berbagai macam pengobatan ini tidak membantunya sembuh dari penyakitnya, ya. Itu beberapa penyakit memang hanya bisa dikontrol, ya. Penyakit karena proses degeneratif, karena proses penuaan, hipertensi, diabetes, ya, hanya bisa dikontrol memang, ya. Nah, itu membutuhkan support, ya, dari keluarga dan dari petugas kesehatan. Rasa sakit yang diderita oleh pasien ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari, merubah makna hidupnya, tujuan hidupnya, kualitas of life-nya, ya, quality of life-nya, sampai ke gangguan tidur. Untuk etiologi dari penyakit kronis, contohnya ada beragam, ya, etiologinya, nanti bisa masuk ke setiap penyakitnya secara spesifik. Ini secara gambaran umum, ya. Pertama, adanya kemajuan dalam bidang kedokteran modern, sehingga kita yang semula concernnya dari penyakit infeksi, ini teratasi penyakit infeksi, orang menjadi lebih lama hidupnya, terjadilah proses penuaan, degenerasi. Nah, selama proses degenerasi itu akan muncullah penyakit-penyakit yang terkait dengan usia, ya, penyakit kronis. Bisa hipertensi, diabetes, artritis, PPOK. Nah, itu ya. Jadi ada peningkatan usia harapan hidup. Ini menyebabkan juga di end of life-nya, jadi di akhir masa hidup bisa menimbulkan penyakit kronis. Berikutnya, nutrisi yang membaik, ya, ini memungkinkan orang hidup lebih lama, tetapi dalam fase lansianya, ya, dalam proses degenerasi akan menyebabkan timbulnya penyakit kronis. Gaya hidup, ya, terkait dengan gaya hidup masyarakat modern, ya, ini bisa menyebabkan insiden penyakit kronis. Seperti apa? Gaya hidup sekarang, makan junk food, ya, makan makanan cepat saji, kurang serat, tidak mau olahraga, ya, tingkat stres yang tinggi, ya, kurang aktivitas rekreasi. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit kronis. Ada perilaku berisiko untuk menderita penyakit kronis, contohnya penggunaan tembakau, paparan asap rokok, nutrisi yang buruk, terkait juga diet rendah sayur, buah, tapi tinggi garam, ya, asin, dan tinggi lemak jenuh. Kurang aktivitas fisik, penggunaan alkohol yang berlebihan. Keterkaitan genetik dengan penyakit kronis. Seringkali ada faktor risiko yang tidak bisa dirubah dari penyakit kronis, yaitu apakah ada riwayat keluarga. Ya kan, berarti terkait dengan genetik di keluarganya. Contoh, variasi genetik yang bisa menimbulkan penyakit kronis, jadi ada breast cancer, ada fibrosis sistik, kemudian ada terkait dengan depresi, dengan Alzheimer, demensia, ya. Ini terbukti
terbukti bahwa ada gen-gen spesifik yang bisa diturunkan ke turunannya, anaknya, cucunya, sehingga benar bahwa riwayat keluarga genetik itu mempengaruhi kejadian penyakit kronis pada alur keluarga tersebut. Ada fase-fase dari penyakit kronis, ada 9 fase dari penyakit kronis, yaitu 1 kita pelajari pelan-pelan. Ada fase pra-trajektori, yaitu risiko terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik dan atau perilaku yang meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit kronis. Dia punya faktor risiko genetik, misal ada risiko dari keluarga ibunya gitu ya. Kemudian ada perilaku yang mulai mendukung ya, stres, pekerjaan yang tinggi tidak dimanajemen dengan baik, perilaku merokok gitu ya, kurang istirahat tidur atau begadang ya, kemudian kelebihan berat badan. Nah, ini fase trajektori, pra-trajektori. Berikutnya yang kedua fase trajektori, yaitu adanya gejala yang berkaitan dengan penyakit kronis. Fase ini sering tidak jelas karena sedang dievaluasi dan sering dilakukan pemeriksaan diagnosis. Kenapa kok kepala saya sering sakit ya, leher saya kadang kaku, tangan saya kesemutan. Nah, ini mulai ada tanda yang terkait dengan penyakit kronis. Kemudian fase stabil, tahap yang terjadi ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol. Aktivitas sehari-hari tertangani dalam keterbatasan penyakit. Ya, tanda dan gejalanya relatif menetap atau sering timbul. Ya. Kemudian seseorang tetap bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Oh, saya kok setiap akhir pekan sakit kepala ya minum obat. Nah, dia bisa mengatasi pada gejala tersebut sehingga dia tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Fase tidak stabil ini adalah periode ketidakmampuan untuk menjaga gejala tetap terkontrol atau mulai ada penyakit yang teraktivasi, penyakit yang timbul. Terdapat gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, sakit kepalanya berlanjut sehingga dia tidak bisa bekerja ya, kemudian atau mungkin tidak bisa tidur, depresi ya, mengganggu aktivitas fisik hariannya, tangannya kesemutan sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan halus, mengetik, terganggu, memegang benda jatuh ya, ada ketidakmampuan dalam menjaga gejala tetap terkontrol. Kemudian ada fase akut, fase yang ditandai dengan gejala-gejala yang berat dan tidak dapat pulih, atau timbul komplikasi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk penanganannya. Fase akut inilah yang kadang baru orang paham, oh saya sakit hipertensi, oh saya sakit diabetes, karena dia mulai membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ya, dia ada penurunan berat badan berlebih, ini contoh ya, penurunan berat badan berlebih yang ekstrim, kemudian dia lemah, ya, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, pusingnya menetap, gemetaran, keringat dingin, nah seperti itu fase akut. Berikutnya fase krisis, ini merupakan fase yang ditandai dengan situasi krisis mengancam jiwa, yang membutuhkan pengobatan atau perawatan kedaruratan. Dia pingsan, dia black out, ya. Hipertensi yang tidak terkontrol, tiba-tiba masuk ke krisis hipertensi. Ya, diet yang tidak baik, kemudian atau dia upset, dia marah, kondisi situasional yang menyebabkan dia marah, tekanan darahnya naik, ya, terjadi krisis hipertensi, dia jatuh pingsan, ya, membutuhkan pengobatan dan perawatan kedaruratan. Fase pulih
Ini adalah keadaan pulih kembali pada cara hidup yang mulai dia terima karena dia memiliki penyakit kronis, ya. Contohnya, misal pasiennya asma, habis asma attack, habis sesak nafas 40 kali per menit, dia butuh oksigen, dia butuh bronkodilator. Ya, fase kritis sudah terlewati, dia pulih. Bapak Ibu menderita penyakit asma, maka dianjurkan ada misal pembatasan aktivitas fisik berat, ya, olahraga pagi hari, kemudian menghindari paparan asap rokok dan sebagainya. Dia mulai pulih dan diharapkan memiliki cara hidup yang sesuai dengan penyakit kronisnya. Kemudian ada fase penurunan. Adalah kejadian yang terjadi ketika perjalanan dari penyakit kronis ini berkembang. Mulai ada komplikasi. Disertai dengan peningkatan ketidakmampuan atau kesulitan dalam mengatasi gejala-gejala. Pasiennya diabetes, dari diabetes muncul hipertensi, dari hipertensi muncul stroke. Ya, ini perjalanan penyakitnya berjalan dan berkembang, ada komplikasi, itu fase penurunan. Jadi penyakit kronisnya tidak terkontrol. Berikutnya adalah fase kematian. Ini adalah tahap terakhir yang ditandai dengan penurunan secara bertahap, cepat dari fungsi tubuh sehingga sampai berhentinya kehidupan, ya, masuk ke kematian, menyebabkan kematian. Oke, kita bicara dari kategori penyakit kronis, ya. Ada berbagai sudut pandang orang membagi kategori penyakit kronis, ya. Di sini sudut pandang yang pertama dari kemampuan seseorang untuk hidup dengan penyakitnya, dengan sakitnya, life with illness, ya. Pada kategori ini seseorang diharuskan beradaptasi, mempelajari kondisi penyakitnya selama hidup, dan biasanya tidak mengalami kehidupan yang mengancam karena dia ada adaptasi perubahan gaya hidup terkait dengan penyakitnya. Contoh, penyakit yang termasuk life with illness adalah diabetes. Seorang penderita diabetes bisa puluhan tahun kok, ya, dia survive gitu. Kemudian asma, artritis, epilepsi, ya, semua bisa memiliki harapan hidup yang lama. Kategori yang kedua ada mortal illness, ya. Pada kategori ini secara jelas kehidupan individu terancam. Namanya mortal, mortal itu kematian. Dan individu yang menderita penyakit ini hanya bisa merasakan gejala-gejala kematian, gejala-gejala penyakit dengan ancaman kematian. Ya, contoh penyakit kronis pada kategori ini adalah kanker dan penyakit kardiovaskuler, penyakit hipertensi, kemudian hiperkolesterolemi, dislipidemia, ya. Emboli, apalagi stroke, seperti itu. Kategori yang berikutnya dari pandangan ini at risk illness. Kategori penyakit ini sangat berbeda dari dua kategori sebelumnya. Pada kategori ini tidak ditekankan pada penyakitnya, tetapi pada risikonya, at risk illness. Penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah hipertensi dan penyakit yang berhubungan dengan hereditas atau keturunan. Sudut pandang yang lain, klasifikasi dari penyakit kronis berdasar sumber yang lainnya bisa communicable atau non-communicable. Communicable itu adalah penyakit yang bisa menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Ini berarti penyakit infeksius. Communicable, penyakit kronis yang communicable contohnya adalah TBC, AIDS, itu kan karena penyakit-penyakit infeksi dan menjadi kronis. Klasifikasi berikutnya adalah kongenital, penyakit atau kelainan yang terjadi sebelum dilahirkan. Contohnya sickle cell anemia,
Thalassemia itu adalah penyakit-penyakit kronis bawaan. Berikutnya degeneratif, penyakit yang terjadi karena cedera atau kerusakan organ jaringan selama proses penuaan, ya. Hipertensi, diabetes, dislipidemia, stroke itu kan penyakit degeneratif. Contoh juga dari penyakit degeneratif. Kemudian penyakit fungsional, penyakit yang berakibat pada fungsi atau penampilan, tetapi tidak menunjukkan manifestasi dari organnya. Contoh lainnya, klasifikasi penyakit kronis yaitu malignan. Penyakit yang cenderung memburuk dan menyebabkan kematian. Ini adalah kanker. Ya, psikosomatis. Penyakit psikosomatis yang dimanifestasikan pada gejala fisiologis. Ini sih penyakit terkait dengan kejiwaan, tetapi dia merasa saya sakit, ini saya sakit, kanker, saya sakit, hipertensi, sedikit-sedikit mengeluh, tetapi sebetulnya tidak ada masalah. Itu penyakit psikologis. Kemudian ada idiopatik, penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, contohnya katarak, ya, katarak idiopatik, katarak juvenil, katarak pada anak kecil, ya, harusnya katarak pada lansia, tetapi ada sejumlah kecil bisa menyebabkan katarak idiopatik, ya, katarak juvenil, ya. Kemudian contoh lain adalah iatrogenik, yaitu penyakit yang disebabkan karena terapi medis. Tanda dan gejala dari penyakit kronis ini kalau mau kita pastikan, ya, spesifik dari penyakitnya, ya. Nah, karakteristik penyakit kronis ini penyebabnya yang tidak pasti, memiliki faktor risiko yang banyak, membutuhkan durasi yang lama untuk onset, untuk timbul gejalanya, ya, menyebabkan kerusakan fungsi bisa satu atau tidak, bahkan ketidakmampuan, dan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tanda-tanda lain dari penyakit kronis ini ada batuk, ada demam yang berlangsung lama, kalau itu tadi misal yang communicable disease. Kemudian sakit pada bagian tubuh yang berbeda, ada diare yang berkepanjangan, kesulitan buang air kecil, perubahan warna kulit, dan lain-lainnya. Nanti di belakang akan kita bahas contoh-contoh dari penyakit kronis secara spesifik, tapi superficial saja. Tanda lainnya ada kerusakan fungsi dari satu atau dua atau lebih, ya, dari sistem tubuh, misal dari muskuloskeletalnya, dari persepsi sensorinya, sehingga mengganggu pasiennya dalam melakukan perawatan diri, mobilitas, kerusakan kognisi, kerusakan interaksi sosial. Ini bisa terdiri dari dua periode. Periode remisi ini adalah tidak muncul gejalanya, dan periode eksaserbasi ketika gejala muncul kembali. Untuk penata laksanaannya, ya, kondisi kronis tadi mempunyai ciri khas, masalah penata laksanaan yang berbeda. Apa itu penyakit dari sistem endokrin, dari neuro, atau dari perkemihan, pernafasan, muskuloskeletal, ya, memiliki penata laksanaan yang berbeda. Contoh, banyak penyakit kronis yang terkait dengan timbulnya gejala nyeri dan keletihan, ya. Kalau nyeri, ya, diberikan analgesik, NSAID juga bisa. Penyakit kronis yang parah dan lanjut ini dapat menyebabkan kecacatan sampai tingkat tertentu, sampai disabilitas, membatasi pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas fisik dasarnya, makan, minum, berpindah tempat, toileting, ya, itu aktivitas dasar. Kemudian banyak penyakit kronis yang harus mendapatkan penata laksanaan teratur, ya, rutin tiap hari untuk menjaganya terkontrol. Contoh penyakit gagal ginjal kronis, diabetes, hipertensi, ya, itu membutuhkan tata laksana yang teratur dan rutin. Kalau dari WHO, ya, innovative care for chronic condition, ya, jadi
kondisi dari lingkungan ya, misal dengan kemitraan yang kuat, dukungan regulasi, kebijakan ini, kemudian kepemimpinan, advokasi, pembiayaan, kecukupan SDM. Ini adalah ranahnya negara ya. Bagaimana negara mengelola melalui Departemen Kesehatannya masing-masing mengelola penyakit-penyakit kronis yang ada di negara tersebut dengan kebijakan, dengan jaminan sosial, pembiayaan ya dan sebagainya. Di sini melibatkan keterkaitan antara masyarakat, pasien dan keluarga dan pelayanan kesehatan. Masyarakat contohnya perlu peningkatan kesadaran dan pengurangan stigma. Ada pasien penyakit kronis dengan epilepsi, jangan dipandang negatif ya. Nih, pengurangan stigma. Contoh lagi bahwa diabetes itu ada 2 jenis, diabetes kering dan basah. Kalau sudah diabetes basah nanti cepat meninggal. Itu stigma ya. Kemudian kepemimpinan dan dukungan, bahwa leader di masyarakat mendukung anggota masyarakatnya untuk aktif dalam penata laksanaan pencegahan pengendalian penyakit kronis, mobilisasi sumber daya, kemudian ketersediaan layanan pendukung. Contoh, di setiap RT ada lapangan terbuka atau kelurahan atau RW ya, yang bisa digunakan sebagai media rekreasi, media pembelajaran masyarakat, atau untuk senam rutin ya. Itu adalah contoh keterlibatan dari masyarakat. Kemudian tentu saja pasien dan keluarga dalam penanganan pencegahan, kuratifnya sampai rehabilitatifnya dengan masyarakat dan dengan tenaga atau fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk keterlibatan pelayanan kesehatan ini terkoordinasi secara berkesinambungan. Oh, kalau dia butuh rehabilitatif kemana ya? Dia butuh kuratif, berarti dia harus ke rumah sakit mana ya? Oh, dia hanya perlu cek kontrol rutin bulanan, dia bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan apa? Nah, ini terkoordinasi secara berkesinambungan. Berikutnya, peningkatan mutu layanan, pelayanan kesehatan yang terkoordinir, perawat, bidan, dokter, farmasis, terapis, dietitian, dan sebagainya. Dari pelayanan kesehatan yang terkoordinir, dukungan informasi yang baik, kemudian dukungan self-care dari pasiennya. Ini diharapkan keterikatan ini dari pemerintah, masyarakat, pelayanan kesehatan pasien dan keluarga agar hasil yang lebih baik untuk perawatan penyakit kronis. Dibutuhkan juga peer support ya, dukungan teman yang sesama penderita, bahwa peer support itu bisa memberikan support secara informasi, sharing pengalaman, sharing informasi, kemudian modeling affective skill ya, perilaku pengendalian penyakitnya, kemudian ada support emosi, encouragement, reinforcement, decreasance of isolasi. Jadi merangkul ya, merangkul secara emosi, kemudian pemberian dukungan positif ya, dan menurunkan rasa yang terisolasi. Contoh, pasiennya di diagnosis cancer, stigma masyarakat, contoh cancer aid itu penyakit kutukan, itu stigma ya, jauhkan penderita dari rasa yang seperti itu. Ini penyakit kutukan sehingga saya akan mengisolasi diri ya, saya malu dengan penyakit saya. Ini butuh peer support ya. Kemudian mutual reciprocity. Nah, ini share bagaimana mengatasi permasalahan mereka, sharing ya. Kemudian penerimaan, saling membantu ya, saling menge-share informasi terkini ya. Itu pentingnya peer support sehingga akan meningkatkan self-efficacy atau kepercayaan
diri penderita, meningkatkan penerimaan support secara sosial, meningkatkan mood yang positif, meningkatkan bagaimana cara melakukan perawatan diri dengan penyakitnya. Ya, efek positifnya ya, quality of life penderita akan meningkat, kemudian sikap ya, perilaku kesehatan akan meningkat, contohnya mengontrol berat badannya, dietnya, mengambil atau menggunakan medikasinya ya. Kemudian peningkatan kontrol dari penyakit kronis itu sendiri dan menurunkan angka hospitalisasi, perawatan yang harus mondok di rumah sakit, dan menurunkan kematian karena penyakit kronis. Selain itu, perilaku pencegahan dari penyakit kronis ada stop merokok. Ya, ini saya paparkan keuntungan kesehatan setelah seseorang berhenti merokok. Selama 20 menit dari berhenti merokok, heart rate, blood pressure akan drop ke level normal ya. 12 jam kadar karbon monoksida akan normal, 24 jam ya. Risiko heart attack, serangan jantung akan menurun. 2-3 bulan, 2 minggu sampai 3 bulan berhenti merokok, sirkulasi di dalam pembuluh darahnya akan menurun. Fungsi paru akan meningkat sampai 30%. 1-9 bulan tidak ada batuk, tidak ada sinus, oklusi ya, kongesti sinus, tidak ada fatigue, tidak ada nafas yang sesak, nafas yang pendek ya. Kemudian silia pada saluran pernafasan normal, peningkatan mukosa, handling mukosa sehingga tidak terjadi penyempitan jalan nafas, bersihan paru membaik, dan penurunan infeksi. Jadi banyak benefitnya. Kapan lagi mau berhenti merokok kalau tidak dari diri sendiri dan sekarang? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai belasan tahun. 1 tahun penurunan penyakit jantung koroner ya. Kemudian 5 tahun penurunan risiko kanker, risiko stroke ya, penurunan kanker servikal, kanker mulut, tenggorokan, esofagus ya. Kemudian 10 tahun itu bisa penurunan risiko penyakit kanker paru, kanker laring, kanker pankreas. Ketika sudah berhenti 15 tahun, penurunan bahkan sama sekali sama, tidak ada risiko seperti orang yang tidak merokok terkait dengan penyakit jantung koroner. Kemudian lakukan aktivitas fisik ya. Untuk anak-anak dan remaja, ingat penyakit kronis tidak hanya diderita oleh lansia dewasa. Penyakit kronis tidak memandang usia, tidak memandang gender, tidak memandang ras ya. Yang penting durasi penyakitnya lama, 6 bulan ke atas ya. Nah, aktivitas fisik yang dianjurkan untuk anak-anak dan adolescent dengan remaja, untuk aktivitas fisik yang tinggi, contohnya ini bisa meningkatkan kardiorespiratori, fungsi kardio dan respiratori, dan juga muscle otot, meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan kardiovaskuler, sistem kardiovaskuler, metabolik ya. Kemudian menyehatkan komposisi tubuh. Untuk yang lainnya bisa menurunkan depresi. Pada dewasa dan lansia dengan aktivitas fisik bisa menurunkan risiko kematian dini, menurunkan penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, memperbaiki profil lipid kita, menurunkan risiko dari DM tipe 2, sindrom metabolik, colon cancer, breast cancer, mencegah
peningkatan berat badan, menurunkan berat badan ya. Kemudian meningkatkan sistem kardiorespiratori, mencegah jatuh, mencegah depresi, dan perbaikan fungsi kognitif. Ada juga fungsi yang lainnya, manfaat yang lainnya bisa peningkatan kesehatan secara umum, ya, menurunkan obesitas ya di abdomen. Ada juga menurunkan risiko hip fracture, fraktur pinggul, menurunkan kanker paru, endometrial cancer untuk perempuan, menjaga berat badan, menurunkan berat badan, ya, meningkatkan densitas tulang sehingga tidak osteoporosis dan meningkatkan kualitas tidur. Perilaku pencegahan lainnya ya, tadi kita sudah bahas terkait dengan aktivitas fisik, pengendalian berat badan, menurunkan obesitas, diet nutrisi tinggi serat, rendah karbohidrat, dan rendah garam. Contoh dari penyakit kronis antara lain adalah penyakit jantung, kemudian cancer, ada chronic lung disease, ini PPOK, kemudian ada stroke, ada Alzheimer disease, diabetes, dan penyakit ginjal kronis. Kita akan bahas beberapa sebagai berikut. Kita pelajari stroke, yaitu stroke merupakan penyakit pembuluh darah, ya, ada kerusakan, ada sumbatan, ada pecah pembuluh darah di otak, ya. Stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang dia bisa berkembang progresif, cepat, adanya defisit neurologis vokal maupun global, ada kerusakan persyarafan, ya, baik itu vokal maupun secara luas, yang dapat memperberat, ya, dapat tambah berat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih sehingga dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain dari vaskular atau kerusakan di pembuluh darah. Jadi stroke tadi bisa karena sumbatan, ini adalah pembuluh darah, ini adalah sumbatan, adanya sumbatan, kemudian dia mencari alternatif, bisa menyebabkan aneurisma, jadi pecah pembuluh darah. Ya, jadi stroke bisa karena sumbatan, bisa juga karena pecahnya pembuluh darah. Stroke ini terjadi apabila pembuluh darah itu tadi mengalami penyumbatan atau pecah sehingga daerah berikutnya yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut tidak ada pasokan darah yang membawa oksigen sehingga akan mengalami kematian sel dan jaringan. Jadi ketika ada sumbatan di pembuluh darah, contoh di sini ada sumbatan pembuluh darah, ada pecah pembuluh darah, maka area-area setelahnya yang harusnya diperdarahi oleh pembuluh tersebut menjadi mati karena tidak mendapat pasokan darah, di mana yang dibutuhkan adalah oksigen untuk kehidupan sel otak. Untuk jenis stroke sendiri bisa karena stroke sumbatan atau iskemik dan stroke karena perdarahan, yaitu stroke hemoragik. Stroke iskemik bisa disebabkan karena emboli atau juga bisa disebabkan karena trombolitik. Emboli adalah bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung, bisa atau pembuluh darah besar yang kemudian terangkup dia menuju ke otak. Jadi embolinya tuh lepas, sumbatan darahnya itu lepas dan mengalir, ngikutin aliran darah kan, menyumbatnya di otak, menyebabkan stroke emboli, stroke iskemik. Sedangkan untuk stroke trombolitik, ini ada bekuan darah atau plak itu terbentuk sendiri di pembuluh darah di otak. Ya, kalau emboli bisa dari organ lain sumbatannya, tapi dari organ, contohnya dari jantung atau pembuluh darah besar lainnya gitu ya. Kemudian dia lepas dari pembuluh darah
luar itu, luar otak. Nah, nyangkutnya di otak itu emboli. Kalau trombolitik, oh ya, itu memang terbentuknya di pembuluh darah di otak sendiri. Ya, dia menyumbat, tidak lepas kalau trombolit. Oke. Berikutnya adalah stroke karena perdarahan, bisa perdarahan di intracerebral, ya di dalam jaringan otaknya, atau perdarahan di subarachnoid, perdarahan di area luar otak. Tanda dan gejala dari stroke, kalau kita ingat yang mudah adalah segera ke RS. Yang pertama senyumnya tidak simetris, mencong mulutnya, ya, mencong ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, sehingga sulit menelan air secara tiba-tiba. Kemudian gerak separuh badan itu melemah tiba-tiba. Segera, ya, bicara pelo, tidak tiba-tiba atau tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata yang diucapkan, tidak bermakna, ya, tidak bisa orang lain mengerti. Kemudian ada kebas atau rasa baal, kesemutan pada sebagian atau seluruh tubuh. Rabun, pandangan menjadi kabur secara tiba-tiba. Sakit kepala hebat bisa sampai menimbulkan pingsan, ya, sakit kepala hebat, pingsan, jatuh, ya, jatuh. Pasiennya sinkope, pingsan, blackout itu, ya. Nah, faktor risiko dari stroke ada 2 faktor yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Contoh yang tidak bisa dirubah ini terkait umur, ya. Stroke seringkali diderita oleh pasien dengan umur yang sudah lansia, sudah dewasa. Kemudian jenis kelamin, bahwa jenis kelamin pria itu lebih berisiko mengalami stroke, bisa karena gaya hidup mereka merokok, ya, stres mereka, pekerjaan lebih tinggi dan tertentu. Berikutnya ras tertentu, ada genetik, ya, riwayat dari keluarga, apakah ada riwayat stroke atau tidak. Berikutnya untuk faktor risiko yang tidak dapat. Faktor risiko yang dapat dirubah, contohnya hipertensi, diabetes, obesitas, dislipidemia, ini bisa diatasi, bisa dikontrol, ya. Turunkan berat badan, ya, kontrol diet makanannya, ya. Kemudian ada fibrilasi atrium, stenosis, hiperfibrinogenemia, kemudian penyakit jantung lainnya, ya. Ini adalah denyut atrium yang cepat, fibrilasi atrium, stenosis itu kekakuan pada pembuluh darah arteri karotis. Ini bisa menyebabkan tromboli, ya. Kemudian hiperfibrinogenemia ini bisa menyebabkan clotting, pembekuan darah, ya, sehingga menjadi emboli ataupun trombus. Bisa pasca stroke, jadi menyebabkan stroke berulang. Sickle cell anemia juga bisa menyebabkan faktor risiko stroke. Sickle cell anemia adalah anemia karena sel bulan sabit ini juga berisiko trombus dan emboli. Hiperkromatosemia juga seperti itu. Sedentary lifestyle, kurang aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, stres, baik itu mental maupun fisik, migrain, merokok, alkohol, pemakaian kontrasepsi hormonal. Pemakaian kontrasepsi hormonal ini bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah, hipertensi, obesitas, ya. Bisa dari pemakaian kontrasepsi hormonal pada wanita, dan itu menjadi faktor risiko terjadinya stroke. Berikutnya, bagaimana pengaruh stroke terhadap sistem tubuh kita, ya. Untuk tanda dan gejala stroke itu tergantung dari bagian otak mana yang terkena, yang rusak, yang tidak dapat pasokan darah, ya. Pada umumnya stroke menyebabkan gangguan bicara, menelan, kemudian gangguan pergerakan di ekstremitas tangan, kaki,
kemudian gangguan perkemihan, pasien yang menjadi mengompol, gangguan penglihatan, seperti itu. Ini menjadi masalah besar karena stroke ya seringkali menyebabkan disabilitas, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik sehari-harinya ya. 2/3 penderita stroke mengalami disabilitas. 1 dari 3 penderita stroke bisa mengalami afasia atau gangguan bicara. 60% penderita stroke itu mengalami gangguan penglihatan. Oke, untuk bahaya stroke bisa kematian ya, karena kalau perdarahannya luas ya, itu cepat sekali bisa menimbulkan kematian. Kelumpuhan, pasiennya koma ya, penurunan kesadaran GCS-nya 3, kemudian bisa terjadi kerusakan syaraf tadi segala macam ya, bisa gangguan ekstremitas, gangguan berkemih, gangguan berbicara, itu termasuk kerusakan syaraf ya. Sulit bicara bisa karena ada area namanya broca, area otak yang memproduksi kalimat. Nah, gangguan bicara terjadi bisa cedal atau susah mengeluarkan kata-kata. Penglihatan kabur ya, karena saraf yang ke mata bisa terganggu. Kemudian gangguan kognitif menjadi inkoheren, tidak nyambung, pelupa ya, bahkan tidak ingat dirinya siapa dan sebagainya. Disabilitas kaki tangan lemah ya, bisa juga kehilangan keseimbangan, risiko jatuh gitu ya, karena kakinya berat untuk melangkah ya, tangannya berat untuk berpegangan gitu. Wajah mencong ya, tidak simetris, kemudian cegukan, sesak nafas, ini gangguan pada persarafan otot-otot pernafasan. Setelahnya kita bahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah penyakit menahun, penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang lebih dari normal. Berapa normalnya? Kalau glukosa darah sewaktu tidak puasa itu 200 mg per dl. Kalau glukosa darah puasa 126 mg per dl. Diabetes ini disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Hormon insulin ini untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nanti kita banyak pelajari di sistem endokrin. Ya, hormon insulin sendiri dihasilkan oleh sel beta pankreas. Gejala dari diabetes, gejala utamanya adalah trias 3, poli. Ya, ada poli apa saja? Poliuri, sering kencing. Polifagi, dia banyak makan, cepat lapar. Polidipsi, sering haus, jadi dia harus banyak minum. Ya, 3 poli, trias poli, diabetes mellitus, poliuri, polifagi, polidipsi. Tambah 1 gejala ya. Utama ada gejala tambahan, penurunan berat badan secara drastis tanpa penyebab yang jelas. Bukan karena diet, bukan karena penyakit infeksi, ya dan sebagainya. Jadi tanpa penyebab yang jelas. Baal, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, lekas lelah, keputihan, luka yang tidak sembuh-sembuh, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Apa faktor risiko penyakit kronis diabetes mellitus? Ada faktor risiko yang tidak bisa dirubah, umur ya. Diabetes mellitus bisa menyerang pada usia lebih 40 tahun. Apakah bisa pada anak-anak, Ibu? Bisa. Ya, diabetes mellitus ada 2 tipe. Tipe 1 sering muncul dari usia muda. Tipe 2 ini yang sering muncul pada
usia yang lebih dewasa. Kemudian ada tipe diabetes pada kehamilan, gestasional diabetes, dan tipe lainnya ya. Oke, kita ini superficial saja tentang diabetes. Kemudian faktor risiko lainnya ada riwayat dari keluarga. 6 kali anak dengan ibu atau ayah yang menderita diabetes dia lebih berisiko dibandingkan anak yang tanpa ada riwayat penderita diabetes. Kemudian riwayat kehamilan dengan diabetes, ya ibu hamil yang kemudian dia diabetes itu disebut sebagai gestasional diabetes atau diabetes mellitus kehamilan. Riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg. Jadi bayi yang berat badannya 4 kg lebih itu kalau kita kaji ibunya, bisa jadi ibunya sudah mengalami DM gestasional atau dia memang mengalami punya riwayat keluarga dengan DM pada ibu tersebut. Bisa juga riwayat melahirkan bayi kurang dari 2,5 kg. Ini karena gangguan transmisi dari nutrisi ibu ke bayi. Faktor risiko yang bisa dirubah ya, berat badan, obesitas ya. Jadi obesitas, kelebihan berat badan ini akan berisiko menyebabkan diabetes. Iya, stroke juga tadi, hipertensi ya. Kurang aktivitas fisik tuh bisa menyebabkan faktor risiko penyakit kronis dimanapun, dislipidemia ya. Jadi kadar lipid, kadar lemak tidak normal ya. Yang paling sering diukur untuk kondisi dislipidemia yaitu kadar lipid HDL. HDL ini adalah kolesterol yang baik, high density lipid ya. Dia harusnya lebih dari 40 atau lebih dari 35 mg per dl. Ketika dia kurang dari 35 maka dia berisiko terjadi diabetes. Demikian juga dengan trigliserida, ya harusnya tidak lebih dari 200. Ketika dia melebihi 200 atau lebih dari 250 itu kondisi dislipidemia, menjadi faktor risiko penyakit kronis. Oke, sedikit penjelasan tentang IMT, indeks massa tubuh ya. Mengukurnya adalah berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Ya, berat badan kalian berapa? 60 kilo. 60 kilo dalam kilogram. Kemudian dibagi tinggi badan berapa? Misal 160 cm, berarti 1,6 kali 1,6. Untuk klasifikasinya kita bisa masuk ke normal atau kurang ya, bisa kurang juga. Kalau kurang berarti kurang dari 11,5. Normal kita 18,5 ya. Kalau kurang dari itu berarti kurang. Kemudian normal 18,5 sampai 25. Gemuk atau overweight ya, overweight kelebihan berat badan 25 sampai 27. Obesitas lebih dari 27. Obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2 lebih dari 30. Kemudian ada riwayat penyakit jantung, kondisi hipertensi ya. Hipertensi adalah tekanan darahnya lebih dari 140/90 mm Hg. Diet yang tidak seimbang, dia tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, tapi kurang serat. Ya, ini menjadi faktor risiko yang bisa dirubah. Turunkan berat badan, olahraga, ya, olahraga dan diet rendah lemak, rendah gula. Ya, kemudian lakukan kontrol penyakit jantungnya, lakukan kontrol hipertensinya, perbaiki dietnya. Ini makna faktor risiko yang bisa kita rubah. Komplikasi kronis dari diabetes bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, diabetes bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes bisa menyebabkan hipertensi, hipertensi bisa menyebabkan diabetes. Memang mereka berkawan begitu ya. Kemudian ada neuropati diabetik, kerusakan saraf
biasanya saraf tepi di kaki, di tangan, di retina. Ya, itu bisa kalau di kaki ada luka nggak kerasa sampai busuk, gangren, amputasi pada kaki. Retinopati diabetik ini bisa karena penumpukan galaktosa, penumpukan glukosa, bisa juga karena neuropati pada retina, maka langsung disebut sebagai retinopati diabetik. Kemudian bisa juga nefropati, kerusakan nefron. Nefron itu tempat untuk menyaring di ginjal, jadi bisa menyebabkan gagal ginjal. Ini tips hidup sehat bagi penyandang diabetes. Batasi ya makanan berikut dan akan lebih baik jika dihindari. Batasi apa saja yang banyak mengandung gula simple glukos, yaitu gula sederhana apa saja, gula pasir, gula jawa, gula merah, sirup, ya, selai, jelly, manisan, susu kental manis, es krim, kue, crackers, manis ya, dodol, lempok, bolu, coklat, itu simple karbohidrat, simple glukos. Ya, kemudian yang mengandung banyak lemak, ya, yang digoreng-goreng, ikan, ayam, ya, atau junk food, makanan cepat saji yang banyak mengandung natrium. Kenapa natrium? Karena dia bisa lekat sekali dengan kondisi hipertensi, sedangkan tekanan darah harus terkontrol. Apa yang banyak mengandung natrium? Ya, ikan asin, yang diasin-asinkan, yang dikaleng-kaleng, ikan asin, telur asin, makanan kaleng atau yang diawetkan. Untuk diet penderita diabetes dianjurkan dengan aturan 3J, yaitu patuhi jumlahnya, ya, pahami jenisnya, dan patuhi terkait dengan jadwal makan. Untuk jumlah ini bisa disesuaikan dengan berat badan yang memadai, yaitu BB yang dirasa nyaman untuk seorang diabetesi. Diabetesi itu adalah penderita diabetes. Jumlah makanan yang dikonsumsi ini dikonsultasikan dengan ahli gizi. Kalau di rumah sakit umum daerah biasanya mereka sudah spesifik, ada polidiabetes, ya, tidak hanya poli penyakit dalam, bahkan ada poli gizi, ya. Nah, pasien-pasien dengan gangguan nutrisi seperti ini, contohnya dengan diabetes mellitus, bisa dirujuk ke poli gizi untuk membicarakan bagaimana diet yang baik untuk mereka, ya, terkait dengan penyakitnya. Kemudian dari jenis, ya, jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan isi piringku, ya, bisa diakses. Contoh-contoh dari konsep piring model T, ya. Di sini T-nya yang di sini adalah serat, kemudian di sini adalah seperempatnya karbohidrat, setengahnya itu adalah serat, vitamin, ya, mineral, dan seperempatnya di sini adalah protein. Jadi seperti itu model T. Simpelnya seperti itu. Kemudian terkait dengan jadwal. Untuk jadwal penderita diabetes boleh makan besar 3 kali, pagi, siang, malam, dan diikuti 2-3 kali makanan selingan. Ini prinsipnya porsi kecil, ya, jangan yang gorengan. Ada juga lebih dianjurkan yang rebusan dan tinggi seratnya. Selanjutnya kita bicara terkait dengan hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini adalah suatu keadaan di mana tekanan sistolik lebih dari 140, diastoliknya lebih dari 90. Ini sering disebut sebagai silent killer, pembunuh, ya, pembunuh diam-diam, karena penderita hipertensi bisa tidak menyadari mereka menderita hipertensi, karena hipertensi bisa tanpa keluhan, padahal ketika dicek tekanan darahnya lebih dari 140/90 mm/Hg. Untuk gejala hipertensi, ya, pada umumnya tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu.
keluhan yang tidak spesifik, contoh sakit kepala, pusing, jantung berdebar, rasa sakit di dada, gelisah, pandangan mata kabur, mudah lelah, tidak bisa tidur, dan lain-lain. Siapa saja yang berisiko mengidap hipertensi? Pasien dengan obesitas, diabetes, riwayat keluarga, konsumsi garam berlebih. Ya, konsumsi garam berlebih itu dari makanan kaleng yang diawetkan, makanan yang banyak bumbu, ya, keripik-keripik. Kemudian dia malas atau tidak kurang aktivitas fisik, tidak olahraga, merokok ataupun sebagai perokok sekunder, ya, perokok pasif, stres yang tidak dikelola dengan baik. Yang lainnya bisa dikaitkan dengan faktor risiko yang tidak dapat dirubah, ada umur, riwayat keluarga, jenis kelamin. Tadi jenis kelamin laki-laki lebih berisiko hipertensi, nanti kalau sudah menopause wanita menjadi lebih berisiko terhadap hipertensi. Umur, semakin usia dewasa akan semakin berisiko hipertensi. Yang dapat dirubah tadi terkait dengan perilaku merokok, kurang makanan buah dan sayur, konsumsi garam, kegemukan, kurang aktivitas fisik, alkohol, dislipidemia, dan stres. Komplikasi karena apabila hipertensinya tidak terkontrol, ya, tidak terkendali, tidak minum obat, tidak berkunjung ke fasilitas kesehatan, bisa menyebabkan gagal jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan cerebral atau otak, ya, contohnya menyebabkan demensia juga bisa, retinopati atau kerusakan retina, dan banyak lagi macam lainnya. Atur pola makan bagi penderita hipertensi, batasi gula, ya, kemudian batasi makanan berlemak atau digoreng, ya, makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu, itu lebih baik ikan daripada ayam, ya. Kemudian garam, batasi makanan olahan atau cepat saji, perbanyak buah dan sayuran. Selanjutnya osteoporosis. Osteoporosis secara makna harfiah ini adalah tulangnya keropos, ya. Tulangnya keropos karena kepadatan tulangnya berkurang. Seiring tulang menjadi keropos dan rapuh, maka berisiko patah tulang. Kerusakan tulang ini terjadi secara diam-diam, secara kronis, ya. Semakin sering ini maksudnya seringkali ini tidak ada gejala, nyeri-nyeri sedikit, ya, dianggap wajar oleh orang dewasa atau lansia, sampai terjadi fraktur, ya, baru paham kalau menderita osteoporosis. Maka osteoporosis sering disebut sebagai silent epidemic. Ini perbandingan dari tulang yang mengalami osteoporosis, kepadatan tulangnya, kepadatan kalsiumnya sudah berkurang, gambaran mikroskopis, ya, dibandingkan dengan tulang normal. Kondisi osteoporosis ini menyebabkan mudahnya terjadi patah atau fraktur. Ya, osteoporosis terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun, jadi ini termasuk penyakit kronis tanpa gejala yang khas atau jelas. Biasanya baru terdeteksi setelah mengalami kerusakan tulang. Gejala dari osteoporosis seperti postur bungkuk, ya, penurunan tinggi badan karena dia tambah membungkuk sehingga ada penurunan tinggi badan. Kemudian sering mengalami cedera atau keretakan pada tulang, biasanya terjadi pada tulang belakang, pergelangan tangan, lengan, atau tulang di pangkal paha. Bisa juga sakit pinggang, ya, merasakan sakit pinggang yang berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Gaya hidup yang tidak sehat ini menjadi faktor risiko dari osteoporosis. Konsumsi alkohol, ya, ini bisa menyebabkan risiko osteoporosis dan fraktur pinggul, hip fracture pada pria dan wanita.
Merokok ya, kemudian kopi, soda ini mengurangi penyerapan kalsium ke dalam tubuh. Penyakit kronis yang berikutnya yaitu penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal kronis ini adalah kelainan yang mengenai organ ginjal kita. Ini timbul akibat berbagai faktor, perlahan dan sifatnya menahun atau kronis. Pada awalnya biasanya tidak ada gejala khas, sehingga penyakit ini sering terlambat untuk diketahui. Nah, di sini sedikit review dari anatomi dan fisiologi dari ginjal. Kita punya ginjal kanan dan ginjal kiri. Kemudian di sini adalah pembuluh darah, arteri, dan pembuluh darah vena. Masing-masing ada ya, arteri renalis dan vena renalis kanan dan kiri. Kemudian ini adalah saluran urinnya untuk nanti masuk ke vesika urinari dan keluar. Fungsi dari ginjal di sini dijelaskan ya. Unit fungsional terkecilnya namanya adalah nefron. Nefron itu bisa untuk memfiltrasi. Kita lihat di sini ada simulasinya. Yang merah ini adalah pembuluh darah, kemudian yang kuning di sini adalah urin, kemudian titik-titik di sini adalah albumin. Ya, nah ini filter saringan. Ginjal itu kan untuk memfiltrasi ya, memfiltrasi toksin harus dikeluarkan, sisa sampah metabolit dikeluarkan. Tetapi zat-zat yang berguna seperti glukosa, seperti albumin itu harus masuk kembali ke dalam darah, tidak boleh lewat urin. Pada ginjal yang sehat, ya, albumin ini akan direabsorpsi, akan tidak terfiltrasi ya, tidak keluar melalui urin. Tetapi pada ginjal yang sakit ada albuminuria, maknanya ada albumin yang ikut lolos, ikut terfiltrasi ya oleh glomerulus ginjal. Nah, ini mengindikasikan bahwa ginjalnya sakit. Fakta terkait dengan penyakit ginjal kronis ya, penyakit ginjal kronis merupakan penyebab kematian nomor 18 di dunia pada tahun 2010. Pada tahun 2012 ya, pengeluaran hemodialisa luar biasa ya, ratusan miliar. Kemudian menurut Riskesdas 2013 ya, di Indonesia setiap 1000 orang penduduk 2 orangnya menderita gagal ginjal. Menurut data BPJS tahun 2016, pengobatan ya penyakit ginjal kronis 2,4 triliun. Ya, dihabiskan. Ini merupakan penyakit dengan biaya pembiayaan yang besar, nomor 2 setelah pembiayaan penyakit jantung. Jadi penyakit kronis selain itu membebani keluarga, membebani pasien sendiri, juga membebani perekonomian negara ya, karena kalau di kita ada sistem BPJS ya, iuran bersama ya, untuk pembiayaan penyakit-penyakit kronis salah satunya. Tanda dan gejala dari penyakit gagal ginjal kronis ini adanya tekanan darah yang tinggi, kemudian perubahan frekuensi dan jumlah air kencingnya dalam harian. Kalau kita cek adanya darah di urin bisa, kemudian protein di urin bisa, atau juga glukosa di urin, itu mengindikasikan ada penyakit ginjal kronis. Kemudian lemah karena sampah metabolit itu meningkat, kemudian bisa kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak bisa konsentrasi, gatal karena ureanya tidak bisa keluar lewat urin, jadi ureanya akan menumpuk di kulit. Ini yang menyebabkan rasa gatal, kulit berubah menjadi keabu-abuan bahkan kehitaman. Rasa sesak napas karena edem ya, kemudian ada mual muntah, bengkak. Bengkak sih utamanya pada kaki dan tangan, tetapi ini bisa meluas pada
perut seperti itu, pada bawah mata, wajah ya. Nah, itu tanda-tanda dari penyakit ginjal kronis. Untuk penyebabnya, penyebab dari penyakit ginjal kronis bisa karena komplikasi dari diabetes mellitus, dari hipertensi, konsumsi obat pereda nyeri. Ini bisa menjadi toksik pada ginjal karena ginjal sebagai organ ekskresi dari obat-obatan. Penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, serta inflamasi atau peradangan pada ginjal. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah bisa karena riwayat keluarga dengan gagal ginjal, kelahiran prematur, ini menyebabkan maturasi organ-organ vital bisa mungkin terganggu. Trauma pada daerah abdomen ini bisa juga menyebabkan trauma pada ginjal. Kemudian ada penyakit tertentu, contohnya lupus, AIDS, hepatitis C, ya ini bisa menyebabkan nekrotik atau kematian pada sel-sel ginjal. Terapi kita perubahan gaya hidup, tidak merokok, pemantauan berat badan, yang olahraga, obat-obatan, dialisis, ini yang menyebabkan mahal ya. Dialisis, cuci darah tergantung dari dosis pasiennya, bisa 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali ya, tergantung kondisi pasien, dari bersihan ureum kreatinin pasien. Kemudian bisa juga dilakukan transplantasi ginjal atau penggantian ginjal yang rusak dengan ginjal yang baru. Untuk pencegahan penyakit ginjal kronik, kalau kita berdasarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, cerdik. Penyakit kronik apapun ada cerdiknya ya. Mau itu kanker, itu PPOK ya, itu diabetes, hipertensi, penyakit jantung kronis, penyakit ginjal kronis, itu atasi dengan cerdik. Ya, cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, kalori yang seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Berikutnya di sistem pernafasan, untuk penyakit kroniknya salah satunya yaitu penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Ya, ini merupakan sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru dalam jangka panjang dan menyebabkan obstruktif penyumbatan jalan nafas. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru, sehingga penderita pasien akan mengalami kesulitan bernafas. PPOK biasanya merupakan kombinasi dari 2 penyakit, bisa bronkitis kronis dan emfisema. Satu lagi sebetulnya juga bisa terkait dengan asma, ya, asma yang kronis. Untuk bronkitis itu adalah infeksi pada saluran udara yang menuju ke paru-paru. Ini menyebabkan pembengkakan edem pada dinding bronkus. Dengan adanya edem itu juga terjadi produksi cairan atau mukus yang berlebihan, sehingga ini bisa menyumbat bronkusnya, menyumbat saluran udara. Untuk emfisema, ini adalah rusaknya alveoli atau kantung-kantung udara. Ini terjadi secara bertahap sehingga bisa menyebabkan gangguan difusi dari oksigen dan karbon dioksida. Gejala dari PPOK, batuk kronik ya, dengan atau tanpa dahak yang tidak sembuh-sembuh. Makin sering tersengal-sengal, sesak nafas, bahkan saat melakukan aktivitas yang ringan, misalnya hanya memakai pakaian, hanya berjalan sebentar, merubah posisi, itu sudah sesak nafas. Ada mengi, ada bunyi ngik, ngik, ngik. Nah, mengi, sesak nafas, ya, yang disertai dengan bunyi. Kalau kita istilahnya selain mengi, itu namanya wheezing. Ya, karena udara melewati saluran yang mengecil jadi berbunyi seperti peluit. Nah, peluit kan kita keluarkan udara dengan saluran yang kecil, itu bunyi mengi atau wheezing. Konsepnya seperti itu.
Kemudian ada lemas karena oksigen yang berkurang ya, penurunan produktivitas, rasa berat atau sesak di dada, penurunan berat badan. Kalau penurunan berat badan ini terkait dengan sesak nafas, penurunan nafsu makan, akhirnya penurunan berat badan. Untuk gejala awal biasanya tidak bergejala, ya perlu pemeriksaan yang khusus. Gejala lanjutannya bisa batuk kronis, tadi bisa dengan atau tanpa dahak atau lendir, sesak nafas. Pemeriksaannya apa yang terkait dengan sistem pernafasan? Bisa spirometri ya, bisa juga dengan pemeriksaan rongsen dada paru. Untuk akibat lanjut dari PPOK bisa kehilangan produktivitas, kerusakan paru secara permanen, bisa menimbulkan jaringan parut atau skat, kemudian gagal nafas, atau juga bisa menyebabkan gagal jantung kanan karena edema pulmonal. Faktor risiko dari PPOK, ya kemana-mana ini pasti rokok bisa menyebabkan penyakit kronis ya, kemudian perkembangan usia, kemudian faktor keturunan, polusi udara. Polusi bisa dari asap motor, debu jalanan, industri, briket batu bara, debu vulkanik, pembakaran hutan, obat nyamuk bakar, asap kayu bakar, dapur ya, asap kayu di dapur, pembakaran sampah, asap kompor, polusi tempat kerja. Kemudian penggunaan asbes juga bisa. Yang berikutnya terkait dengan sistem syaraf, ada demensia, ada pikun, ya ini juga penyakit kronis, di mana pikun adalah kondisi penurunan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir dalam lansia ini terkait dengan orientasi waktu, tempat, ya, kemudian orientasi peristiwa kejadian dulu, sekarang, kemudian bisa terkait dengan hitungan, ya, tambah-tambahan 1000, 2000 ya, terkait numerik ya, seperti itu, serta terkait dengan orang, orientasi orang lain ya. Gejala pikun yang sering dialami perubahan kognitif seperti mudah lupa, yang baru saja dilakukan, yang diingat adalah masa lalu yang menetap ya, masa kecil, masa perjuangan ya. Tapi ketika ditanya sudah makan apa belum, sudah sholat apa belum, lupa ya. Kemudian sulit berkomunikasi, sulit menjawab pertanyaan atau berkoordinasi. Pikun juga menyebabkan gangguan psikologis, perubahan sifat, depresi, moody ya, dan halusinasi. Oke, penyebab dari pikun yang sering adalah kerusakan syaraf yang terjadi pada otak. Ini bisa terkait dengan proses degenerasi atau proses penuaan. Gejala dari demensia ya, mudah hilang ingatan, kesulitan komunikasi, kehilangan kemampuan untuk fokus, dan halusinasi, bisa melihat hal yang tidak ada gitu ya. Perubahan pada otak yang terjadi pada demensia Alzheimer bisa pengecilan volume ya, atau pembentukan protein yang disebut sebagai protein beta amiloid. Ini yang menyebabkan gangguan potensial aksi pada sel saraf. Cara mencegah ya, jaga kolesterol, tekanan darah, aktivitas fisik, konsumsi sayur, buah, vitamin ya. Kemudian untuk meningkatkan aktivitas yang memicu intelektual, kita aktif membaca, aktif belajar, juga bisa mungkin dengan teka-teki silang ya, itu meningkatkan, mempertahankan memori. Secara umum, upaya untuk mencegah penyakit kronik ya berdasarkan dari Kementerian Kesehatan RI, yaitu dengan cerdik tadi ya, cerdik, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, kemudian rajin melakukan aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres dengan baik.
Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.